Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Ini dilakukan penyesuaian tarif oleh karena yang pertama biaya operasional kami memang sudah cukup tinggi. Dan sasarannya juga para pengendara yang menggunakan handphone pada saat berkendara, anak-anak di bawah umur, terus kemudian orang-orang yang berkendara dalam pengaruh minuman. Selamat pagi dari kawasan Puncak Bukit Wolio Indah. Inilah penyampaian Warta Kepton pagi hari ini. Sari berita penting. Setelah 15 tahun lamanya, perusahaan daerah air minum PDAM Kota Bau-Bau akhirnya resmi menyesuaikan tarif dasar air berlaku 1 September 2023. Polres Bau-Bau terjunkan 90 personil gabungan dalam pelaksanaan operasi Zebra Anoa di Kota Bau-Bau mulai 4 sampai 17 September 2023. Inilah Warta Kepton selengkapnya hari ini Selasa 5 September 2023 bersama saya, Laode Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama. Setelah 15 tahun lamanya, perusahaan daerah air minum PDAM Kota Bau-Bau akhirnya resmi menyesuaikan tarif dasar air berlaku mulai 1 September 2023. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Afriansyah. Ini dilakukan penyesuaian tarif oleh karena yang pertama biaya operasional kami memang sudah cukup tinggi. Perusahaan daerah air minum PDAM Kota Bau-Bau resmi menyesuaikan tarif dasar air berlaku mulai 1 September 2023 yang diatur dalam Surat Keputusan Wali Kota Bau-Bau nomor 837 tahun 2023. Pelaksana tugas PLT Direktur PDAM Bau-Bau Mursidin mengatakan, terakhir kali tarif dasar air PDAM Bau-Bau ditetapkan tahun 2008 atau 15 tahun yang lalu. Menurut Mursidin, tarif lama tersebut sudah tidak sebanding dengan biaya operasional PDAM Bau-Bau yang hari ini sudah cukup tinggi. Ini dilakukan penyesuaian tarif oleh karena yang pertama biaya operasional kami memang sudah cukup tinggi. Komponen biaya produksi air sudah mengalami kenaikan beberapa kali, utamanya harga BBM dan tarif dasar listrik, termasuk harga material lainnya seperti pipa dan aksesoris lainnya. Ini dengan kenaikan harga komponen produksi ini sangat mempengaruhi biaya operasional PDAM. Mursidin mengatakan penyesuaian tarif air PDAM Bau-Bau juga mengacu pada Peraturan Gubernur Pergub Sulawesi Tenggara nomor 43 tahun 2021 di mana sesuai Pergub tersebut sebenarnya tarif biaya dasar air untuk Kota Bau-Bau sebesar Rp10.000. Namun kata Mursidin, penyesuaian tarif PDAM Bau-Bau belum sampai pada nominal sesuai dengan batas dasar yang ditentukan dalam Pergub. Itu akan dilakukan secara bertahap. Saat ini dikatakannya, tarif air PDAM Bau-Bau hanya mengalami perubahan sedikit atau secara nominal, kenaikannya tidak begitu tinggi. Sebagai contoh kata Mursidin, tarif dasar air untuk kelompok rumah tangga dari sebelumnya Rp5.174 menjadi Rp7.244 atau hanya naik sekitar Rp2.000 dengan pemakaian 0-10 meter kubik per kepala keluarga per bulan. Dengan penyesuaian tarif baru tersebut, pihaknya berkomitmen akan lebih memaksimalkan pelayanan air bersih kepada masyarakat, sehingga ada keseimbangan antara penyesuaian tarif dengan pelayanan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, melaporkan. Kita ke berita lain ya. Selama pelaksanaan operasi Zebra Anoa di Kota Bau-Bau, kepolisian akan melaksanakannya secara situasioner dan patroli mobile. Polres Bau-Bau menerjunkan 90 personil gabungan selama operasi berlangsung. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Wade Nurliani.
Operasi Zebra Anoa di Kota Bau Bau resmi dimulai 4 September hingga 14 hari ke depan. Untuk mendukung kegiatan tersebut, Polres Bau Bau menurunkan sebanyak 90 personil gabungan Satlantas termasuk personil lainnya. Kapolres Bau Bau AKBP Bungin Masukkan Misalayuk usai memimpin apel gelar pasukan Operasi Zebra Anoa di Mapolres Bau Bau mengungkapkan untuk operasi kali ini melibatkan petugas gabungan dari berbagai unsur. Unsur yang terlibat selain Satlantas dalam operasi ini yakni Subdenpon, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Dalam pelaksanaannya, kata Kapolres, petugas bakal menggelar razia secara situasional atau razia yang dipusatkan di satu titik. Dalam waktu tertentu, pihaknya juga akan mobile di lokasi rawan laka lantas. Ciptakan situasi kondusivitas menjelang pemilu di tahun 2024. Dan sasarannya juga para pengguna jalan, ya seperti yang sudah disampaikan tadi, yaitu para pengendara yang menggunakan handphone pada saat berkendara, anak-anak di bawah umur, terus kemudian orang-orang berkendara dalam pengaruh minuman. AKBP Bungin menambahkan pelaksanaan operasi Zebra Anoa bertujuan untuk menjaga konduktivitas menjaga pemilihan umum 2024 dengan sasaran pengendara di bawah umur, berkendara dalam pengaruh minuman beralkohol, sepeda motor yang berboncengan lebih dari 2 orang, pengendara yang tidak menggunakan helm berstandar SNI, tidak menggunakan safety belt, serta kendaraan yang melawan arus dan melebihi batas kecepatan. Bagi pelanggar, Kapolres menegaskan akan menindak dengan tegas berupa penilangan. Operasi Zebra Anoa akan berlangsung selama 14 hari terhitung 4 hingga 17 September 2023. Wade Nurliani, reporter dari Bau Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Ancaman kebakaran hutan dan lahan, Brigadir Pengendalian Karhutla Lawero KPH Unit 5 Wakonti intens pantau kawasan hutan lindung di Kecamatan Sorawalio dan Bungi. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter Hairul Mulko. Di wilayah itu ada lokasi-lokasi yang memungkinkan terjadinya kebakaran hutan, dan itu bila mana terjadi akan sangat mempengaruhi ekosistem. Dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Kehutanan telah membentuk 25 Brigade Karhutla KPH dan Tahura Nipa-Nipa. Tim ini bertugas untuk melakukan monitoring, penyebar luasan titik hotspot, dan ground check titik hotspot. Sekretaris Brigade Pengendalian Karhutla Lawero Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Unit 5 Wakonti, Kota Bau Bau, Nurdin Mardan kepada RRI Senin mengatakan, khusus di Kota Bau Bau, monitoring difokuskan pada wilayah-wilayah yang rentan terjadi karhutla, yakni di Kecamatan Sorawalio dan Kecamatan Bungi. Kenapa di 2 titik itu merupakan titik sentra pengamatan intensif kita? Karena di wilayah itu ada lokasi-lokasi yang memungkinkan terjadinya kebakaran hutan, dan itu bila mana terjadi akan sangat mempengaruhi ekosistem. Di Kecamatan Sorawalio itu ada tegakan pinus yang hampir keseluruhan wilayah menyebar di wilayah-wilayah itu. Khusus di Bungi, wilayah kawasan hutan lindung, ada lokasi seluas 1.004 hektar itu merupakan habitat anoa. Nurdin menyebut sejauh ini kawasan hutan di Kota Bau Bau masih aman dari bencana kebakaran. Namun demikian, selalu ada ancaman kebakaran khususnya yang berada di kawasan areal penggunaan lain atau APL. Itu beberapa kali terjadi. Di Bungi ada terpantau di kami ada 2 kali, kemudian di Sorawalio ada 2 kali. Nah, petugas-petugas kami yang berada di sana yang tergabung dalam Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan terus intensif melakukan deteksi, karena jangan sampai masyarakat lebih mengetahui duluan informasi itu daripada kami. Untuk itu, lanjut Nurdin, diharapkan adanya sinergitas dari masyarakat, terutama masyarakat peduli api atau MPA, kelompok masyarakat yang melakukan aktivitas usaha di dalam kawasan hutan, dan berkolaborasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau Bau. Reporter RRI Bau Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan di Stanak, Provinsi Sulawesi Tenggara terus melakukan pendataan daerah-daerah yang terdampak dari El Nino atau kekeringan untuk melakukan antisipasi terhadap tanaman pangan. Kepala Distanak Provinsi Sulawesi Tenggara Lode Muhammad Rusdin Jaya mengatakan,
pihaknya terus melakukan berbagai langkah untuk mengantisipasi kekeringan akibat El Nino. Di saat ini dikatakan Rusdin, kekeringan dampak El Nino pada komoditi pangan di Sulawesi Tenggara terdapat di 2 kabupaten, yakni di Konawe Selatan di Buke, Adaka Jaya Silea Jaya dan Andolo Barat. Sementara di Kabupaten Bombana yakni di Lantari Jaya dan di Rarowatu Utara. Rusdin juga mengatakan untuk daerah yang terdampak pada kekeringan tanaman padi sawah terdapat di 8 kabupaten di Sulawesi Tenggara, yakni di Kabupaten Konawe, Konawe Utara, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe Selatan, Muna Barat, dan Kabupaten Buton Tengah. Ia mengatakan beberapa upaya yang dilakukan di Stanak Sultra untuk antisipasi dampak kekeringan, yakni dengan melakukan pendataan dan pengamatan lapangan untuk memastikan kondisi yang dilakukan oleh petugas lapangan POPT atau pengendali organisme pengganggu tanaman dan DPI. Selain itu, pihaknya juga melakukan percepatan tanaman untuk wilayah yang masih ada sumber air. Kemudian bantuan pompanisasi untuk tanaman yang terkena bencana tapi masih memiliki sumber air yang bisa dimanfaatkan. Kemudian pihaknya melakukan penerapan teknologi budidaya hemat air, penggunaan pupuk organik serta menanam varietas yang tahan kekeringan seperti Inpari, Inpago, Situ Bagendit, dan Cakra Buana. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Setelah 15 tahun lamanya, perusahaan daerah air minum PDAM Kota Bau-Bau akhirnya resmi menyesuaikan tarif dasar air berlaku mulai 1 September 2023. Polres Bau-Bau terjunkan 90 personil gabungan dalam pelaksanaan operasi Zebra Anoa di Kota Bau-Bau mulai 4 sampai 17 September 2023. Mewakili kerabat kerja RRI Bau-Bau, saya Lodi Muhammad Syariful mengucapkan terima kasih dan tetap bersama kami untuk mengikuti program kami selanjutnya.